Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Malik dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus HIV atau AIDS. Nah, yang pertama adalah pengertian virus HIV. Nah, virus HIV ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghasilkan sel CD4. Semakin banyak CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Nah, infeksi HIV yang tidak segera ditangani oleh dokter akan berkembang menjadi kondisi yang sangat serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS ini adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, untuk tipe-tipe HIV yaitu dibagi menjadi dua, yaitu HIV 1 dan HIV 2. Nah, masing-masing tipe terbagi lagi menjadi beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV 1 90%. Di antaranya adalah HIV 1 subtipe M, sedangkan HIV 2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu, terutama di Afrika Barat. Nah, infeksi HIV dapat disebabkan oleh infeksi dari satu subtipe virus, terutama bila seseorang tertular lebih dari satu orang. Kondisi ini disebut dengan superinfeksi. Meski kondisi ini hanya terjadi kurang dari 4% penderita HIV, resiko superinfeksi cukup tinggi pada 3 tahun pertama setelah terinfeksi. Nah, selanjutnya ada gejala HIV. Nah, gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah pasien terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul 1-2 bulan setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari bahwa dirinya telah terkena HIV. Hal ini karena gejala yang muncul mirip dengan penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Pada gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, lalu muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun dan dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual, muntah, dan lain-lain. Nah, lalu AIDS. AIDS itu disebabkan oleh HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Nah, sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Nah, penularan HIV terjadi saat darah, sperma atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain seperti hubungan seks. Nah, infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Nah, meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Lalu bisa juga karena transfusi darah. Nah, penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Nah, lalu ada faktor resiko AIDS. Nah, HIV bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi, resiko tertular HIV lebih tinggi daripada pria yang tidak disunat. Nah, baik pria
heteroseksual atau lelaki seks lelaki, resiko tertular HIV juga lebih tinggi pada individu dengan sejumlah faktor, diantaranya hubungan seks tanpa mengenakan pengaman. Resiko penularan akan lebih tinggi melalui hubungan seks ini, dan hubungan seks dengan berganti pasangan. Nah, lalu agar kita bisa memastikan apakah pasien ini terinfeksi HIV atau tidak, maka harus dilakukan tes HIV. Nah, screening dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Nah, jenis screening ini untuk mengidentifikasi HIV adalah tes antibodi dan juga tes antigen. Nah, tes antibodi ini untuk bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Nah, kalau tes antigen bertujuan mendeteksi P24 atau protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Nah, lalu meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Nah, jenis obat ini disebut antiteretroviral atau ARV, bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Nah, beberapa jenis obat ARV antara lain seperti ini: efavirenz, etraviren, nevirapin, lamivudin, dan zidofudin. Nah, pengobatan HIV juga bisa digunakan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Nah, selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan atau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.